Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang project LCD. Nah, yang kita gunakan di sini hanya LCD berukuran kecil, 16 kali 2, 16 karakter kali 2 baris ya, urutan ke bawah. Nah, masih runtutan dari project-project sebelumnya, dari LED, dari segmen-segmen, lalu sekarang masuk ke dalam LCD. Nah, ini saya akan paparkan juga bagaimana caranya kita membuat tampilan si LCD ini dengan microcontroller Atmega 16. Oke, langsung saja kita cari tahu bagaimana skema dari LCD tersebut. Oke, ini saya sudah siapkan. Ini adalah skema dari LCD ya. LCD-nya bentuknya kayak gimana? Nah, saya searching dulu LCD 16 kali 2. Nah, modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini LCD-nya. Nah, LCD 16 display, modelnya kecil juga sih ukurannya. Pinnya ada 16 ya. Pinnya ada 16. Ini kalau dihitung ya ada 16, tapi lumayan juga lama kalau ngitung yang sudah ada. Mana saya cari dulu nih ya, ada sekitar 16. Nah, ini pinnya ya, model-model apa, seluruh pin punya identitas sendiri gitu, jadi tidak kosongan. Oke, kita balik lagi ke skema. Nah, di skemanya ini modelnya seperti ini, berarti yang harus kita siapkan juga ada lumayan, ada banyak. Yang pertama yang harus kita siapkan LCD-nya sendiri. Nah, kalau di PCB layout gimana? Kita cari aja HDR yang 16 nih, 16 pin, kita cari HDR. Terus ada variable resistor, ini yang paling penting ya. Untuk ngatur apa? Ini ngatur kontras ya, kontras dari cahaya yang ditimbulkan atau yang dihasilkan oleh LCD display. Agar apa? Tulisannya dapat terbaca dengan baik. Oke, terus ini pin header ya, ini untuk pin yang ke sistem minimum Atmega 16-nya. Seperti itu. Nah, ini ada PCC, ada ground. Jadi si LCD ini butuh daya juga gitu ya. Jadi butuh daya tegangan ya, tegangan positif sama tegangan negatif pastinya. Oke, kita langsung saja ke PCB layout ya, untuk kita mencoba menggambar bagaimana layout itu kita hasilkan agar tidak tabrakan. Oke, yang pertama harus kita cari pengganti LCD di sini. Saya butuh HDR 1 kali 16. Oke, langsung saja di search HDR, langsung saja di search. Ini udah muncul HDR 1 kali 16. Nah, saya pulihkan dulu 1 kali 16 di situ agar posisinya di tengah lebih enak nih ya. Terus saya butuh juga HDR 1 kali 8, ini untuk ke sistem minimumnya. Lalu setelah itu kita lihat di sini itu ada yang namanya variable resistor. Nah, variable resistor kita short coba di sini dengan kalau misalkan kita ketikkan VR, ada nggak ada ternyata. Kalau kita ketikkan potentiometer, ada nggak ada. Karena apa? Nyarinya di sini harusnya di libraries. Coba ya, kita di libraries cari VR, di apply. Kalau libraries ini rata-rata untuk seluruhnya, makanya filternya lama banget gitu, sampai bisa not responding ya. Itu pada ditunggu aja, nggak lama. Kalau sudah not responding seperti ini nggak lama kok. Nah, di sini adanya API RF, apakah sama ya dengan VR yang lain? Ini variable resistor, tapi modelnya seperti ini ya, nggak ada yang sesuai yang kita butuhkan. Ini sebenarnya ada nih, tapi itu bentuknya SMD. SMD itu tidak nempel ke PCB-nya, tapi tidak perlu membolongi gitu, jadi secara langsung. Ini terlalu banyak, kita cari yang potensio aja, dia udah SMD semua ya. Kalau misalkan tidak ada nama yang sama ya, variabel yang sama, kita perlu
cari persamaannya aja. Misalkan contoh, misalkan variabel resistor bentuknya seperti apa. Nah, ini kan modelnya ada resistor trimpot nggak ada gambarnya, nggak bisa di ini ya, nggak bisa nggak bisa kita tampilin. Misalkan kalau di sini cari resistornya ada nggak ya, coba relay. Ini resistor aja banyak modelnya, ada yang model bagai IC, ada yang model apa gitu, namanya resistor variabel. Sebenarnya resistor variabel sini nggak ada sih ya. Ini lumayan cukup juga sulit untuk mencari di resistor variabel sendiri di komponen ini. Kita berarti harus nyari persamaannya nih ya. Apakah memang saya yang nggak bisa mencarinya? Biasanya sih kalau misalkan pot itu sebetulnya harusnya ada di komponen, enggak paten deh. Kalau paten ada nggak? Nah, ini dia ada paten. Tadi nyarinya di paten. Nih, ini betul dia. Ya, ternyata search pencariannya harus banyak. Tidak bisa sembarangan saja gitu ya. Oke. Nah, ini diibaratkan ini sebagai LCD ya. Ini karena kita yang butuh ini cuma hanya sebuah lubang-lubang aja. Ini LCD ya. Terus ini nantinya ini adalah konektor ke dalam sebuah sistem minimum. Nah, kita coba dilihat dulu di sini. Berarti 1, 2 ini ada positifnya, ini ada negatif. Nomor 15 itu positif, nomor 16 itu negatif. Berarti kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini langsung saja. Ini kan 15 nih. Ya, ini 16 itu kan ada namanya. Nah, ini kita langsung saja ke sini, ditarik dasarnya ya. Gitu ya. Terus ini langsung saja ke sini, nggak apa-apa. Ini tinggal lurus doang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nggak lurus-lurus semua ke sini. Kita lihat di nomor berapa sih? Oh, ternyata 6. Oh, ini dia. Dari 6, 5, 3. Oh, 6, 5, 3 nih. RS tuh read sama RW nih. Ya, terus enable. Ini harus wajib ya. Nah, nantinya ini saya buat susunan ke sini. Tapi bukan di situ. Sorry. Di nomor 6 ini masih nomor 7 nih kan, lihat dari mana nih nomor 6 itu enable, itu di sini dia. Nah, ini saya posisikan ke sini ya, lalu ini saya posisikan juga ke sini, terus ini saya posisikan ke sini ya. Nanti seluruh kabel ini itu terhubung dengan Atmega sistem minimum Atmega 16. Nah, terus si potensiometernya bagaimana? Potensiometernya kita hubungkan secara di sini ya. Nah, ini kan ada pin groundnya, ada VCC-nya, terus ini terhubung ke nomor 3 nih. Nih, terhubung ke nomor 3. Oke, berarti saya balik dulu. Nah, posisinya saya akan posisikan seperti ini. Biar enak dilurus ya, biar enak lurus ke sini. Ini nomor 3. Nah, berarti ini itu hanyalah sebuah ground gitu ya, sebuah ground. Ini sebuah PCC seperti itu. Berarti kalau misalkan di sini ya, ini PCC nomor 1 itu ground, ini PCC nomor 2 itu PCC. Berarti kita hubungkan ini ke sini, lurus seperti ini aja ya, lurus seperti itu. Nah, terus sisanya bagaimana cara menghubungkan si PCC yang lain dengan PCC yang satunya lagi? Itu kan yang jadi pertanyaan kita, adalah PCC satu dengan PCC lain. Oke, kita lihat lagi di sini. Ini nomor 2 terhubung dengan nomor 15. PCC-nya terhubung dengan nomor 15. Terus nomor 16 terhubung dengan nomor 1. Seperti itu. Ya. Oke, gini ya. Ini itu terhubung dengan nomor, nih kan bisa ngelewatin sini.
Satu ya. Terus ini nomor 1 terhubung, nomor 1 itu ground terhubung dengan ground lagi di sininya. Tuh, terhubung dengan ground. Nah, ini nantinya kita tarik ke area sini. Oke, sudah terhubung hampir semuanya. Nah, tinggal kita cari yang namanya HDR. HDR berapa? HDR. Ini untuk powernya 1/2, kan ada positif ada negatif. Nah, seperti itu. Jadi ini positifnya, ini negatifnya. Nah, itu ya. Nah, biar kelihatannya indah, saya propertiesnya kita rubah dulu jadi 0,4. Selectnya trash, jadi semuanya kena. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini sebuah LCD. Oke, ini berarti sudah cukup untuk layoutnya digabung dengan yang kemarin. Nanti kita akan buat programnya. Oke, lanjut ke dalam program ya. Di dalam programnya kita akan membuat LCD ini terkoneksi dengan port B. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kemarin kan LED kita port B, terus 7 segmen atau 7 segmen kita di port D. Nah, sekarang kita di port C nih untuk LCD. Karena menyesuaikan dengan modul atau alat peraga yang saya buat. Oke, lanjut ya. Dibuka dulu kode Vision AVR-nya seperti biasa. Kita memprogram di kode Vision AVR, terus nunggu ya, nanti ada konfigurasi tertentu. Ada perbedaan dengan konfigurasi yang sebelumnya, di mana konfigurasi sebelumnya kita menggunakan Ford di kode wizardnya. Ini kita bikin project aja ya, new project, kode wizard. Ini masih pilihan yang sama dengan kemarin. Jadi kalau misalkan yang belum paham yang kemarin, silahkan ditonton dulu video-video sebelumnya. Oke. Nah, sambil menunggu, nah ini kan udah settingan yang lama nih, ini udah sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, kalau kemarin kita nyeting di port. Nah, saat ini portnya diabaikan aja, nggak jadi masalah. Yang kita setting di sini, alphanumeric LCD. Ya, jadi kita menggunakan alphanumeric LCD di enable. Nah, pastikan karakter lainnya tadi berapa? 16x2, berarti kita cari yang 16. Ininya biarin aja nggak apa-apa. Ini ada KE, ada tipe HD, ada tipe KS, ada tipe SS. Kita defaultnya aja yang tipe HD yang pertama. Nah, pemilihan portnya ada di sini. Jadi portnya itu semua bisa sebenarnya ABCD sesuai dengan desain yang kalian buat atau skema yang kalian buat. Nah, saya di sini menggunakan skema yang nanti terhubung dengan port C. Nah, ini jadi dirubah semua untuk port C-nya. Ya. Port C ini dirubah semua ke port C. Nah, ini ke port C, ini ke port C, dan ini ke port C. Nah, ini sudah selesai settingnya. Yang penting portnya sudah sesuai dengan nanti hardware yang akan dikoneksikan. Seperti itu. Ini bitnya biarkan saja ya. Ini ada yang kosong di sini. Dan ini 0, 1, 2. Nah, ini tiba-tiba 3. Nah, 3-nya hilang. Berarti kan sesuai dengan desain yang kita buat nih di sini nih. Di sini ya, nih, sorry, di sini yang kita buat nih, ya, ini ada yang kosong nih, 3-nya nih, ya, 3-nya ini kosong. Nah, ini menyesuaikan dengan di sini ya. Nah, menyesuaikan dengan di sini, ini kosong nih. Oke, habis ini langsung generate save and exit. Di sini kemarin 7 segmen, kita buat baru lagi, jangan 7 segmen, kita buat LCD. Di dalamnya kita cek lagi folder LCD, terus LCD aja nggak apa-apa, biar memudahkan nantinya untuk kita identifikasi dari nama LCD. Nah, oke, penyimpanan seperti biasa sebanyak 3 kali. Nanti akan terbuka project pertama awal kita, yaitu sebanyak ini. Makin banyak ya, makin banyak. Oke. Nah, setelah makin banyak ya, seperti biasa kita hapuskan dulu yang tidak perlunya ya. Nah, ini udah nambah langsung alphanumeric LCD-nya ya. Alphanumeric LCD-nya udah nambah langsung.
Di sini include LCD. Nah, ini jangan dihapus. Ya. Ini jangan dihapus. Ini sudah dari kode wizardnya. Yang dihapus apa? Port-port yang tidak kita gunakan. Port C gimana? Port C jangan dihapus karena kita menggunakan port C. Ya, untuk LCD. Walaupun tadi settingnya bukan di situ. Terus dihapusnya di sini jangan sampai ke bawah sini ya. Tapi cukup sampai sini. Karena apa? Ada yang namanya init LCD. Nah, ini keterangan-keterangannya yang tadi kita setting nih, yang keterangan-keterangan. Oke, ini disisain segini aja, nggak jadi masalah ya, boleh-boleh saja. Nah, sekarang waktunya kita tambahkan dulu header dari include, terus header dari apa ya, nah ini delay aja, delay.h ya, nih tambahannya. Lalu di sini kita deklarasikan. Nah, ini boleh dari di bawah init atau di atas init 16. Yang penting ini jangan dihapus. Nah, deklarasikannya saya untuk pesan pembuka, pesan pembuka misalkan ya, contoh ya selamat datang gitu ya. Nah, berarti yang harus dilakukan di sini adalah deklarasikan dulu. Kita panggil LCD clear. Nah, ini dia LCD clear. Nah, ini bisa dari LCD clear, lalu di sini titik 2 hajar. Seperti itu ya. Jadi pertama kali LCD ini dihidupkan, kita clear dulu. Takutnya ada noise yang muncul. Terus setelah di clear, nah kita mau buat ucapan selamat datang ya. Misalkan selamat datang, nah itu yang penting ucapannya jangan sampai lebih dari 16 karakter di baris pertama, di baris kedua 16 juga. Oke, nah kita letakkan dulu kursornya mau di mana. Misalkan LCD, nah kalau di sini enak langsung ada go to XY gitu kan. Nanti tinggal kita kurungin di sini go to XY-nya kemana. Kalau saya simpen di 00 aja dulu, koma 00. Jangan lupa titik komanya ya. Nah, ini berarti sudah menyatakan ke sana. Nah, terus di sini bisa langsung LCD print atau puts, itu nggak jadi masalah. Nah, ini kan ada puts biasa, ada puts app, itu nggak jadi masalah. Ini ada print karakter, print apa gitu, itu banyak tuh, read by bit, LCD-nya banyak banget ya. Model. Nah, saya di sini pakai yang puts app aja nih, ya, yang sudah merata seperti itu. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan karakternya seperti ini ya. Dan dimasukkan di sini karakter yang memang sudah di ini ya. Ini boleh pakai tanda seperti ini, nggak apa-apa ya. Putsnya nanti tuliskan misalkan di sini selamat datang. Nah, yang dihitung itu seluruhnya sampai spasi. Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu masih ada 2 lagi ya. Nah, masih ada 2 lagi. Setelah ini, kalau misalkan kita mau apa ya namanya, menampakkan langsung selamat datang, terus baris keduanya kita tulis juga di baris keduanya. Misalkan di sini ya kita harus nulis lagi LCD. Nah, jangan clear tapi go to XY. Nah, kita arahkan ini menuju ke 2 ya, 0,1 di sini ya, baris kedua, karena ngitungnya itu dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 gitu. Cuman punya 2 garis doang. Lalu di sini tuliskan untuk baris keduanya lagi dengan hal yang sama. Kita pakainya yang puts app aja ya. Terus karakter di sini kita tulis selamat datang misalkan ya. Elektronika cukup ya, selamat datang di elektronika atau selamat datang di UPSI gitu ya, bisa kali ya, selamat datang di UBSI. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, setelah ini kita tahan dengan delay ya, tahan dengan delay. Lalu kita ketikkan delay di sini ms berapa delaynya ya. Misalkan saya inginnya 1000. Nah, cocok kan? Setelah ini kan di dalam, bukan di dalam while. Bukan di dalam while, berarti cuma 1 kali muncul selama 1000 detik.
Itu kalau itu kecepatan, saya pakainya yang 2000 aja biar kita bisa melihat langsung gitu. Nah, setelah ini saya mau tulisan itu tetap berulang gitu, tetap tertahan gitu sampai dengan maka sampai si alat ini nyala ya tulisan itu tertahan gitu. Maka di sini kita buat lagi deklarasi. Setelah ini kan selamat datang di UPSI. Oke, nah ini misalkan belajar microcontroller ya belajar microcontroller. Nah di sini berarti LCD clear lagi ya, tadi takutnya tulisan yang di atasnya itu masih ngikut. LCD clear, terus LCD go to XY. Nah ini kita tanam lagi di urutan yang pertama ya. Terus di sini baru deklarasiin apa yang mau kita tulis ya, puts-f-nya. Nah ini seperti ini. Oke. Nah ini akan terus muncul ya, akan terus muncul nantinya. Yang penting tidak tidak mati tegangannya seperti itu. Nah ini selamat datang di UPSI. Nah tulisan di sini berarti belajar microcontroller. Nah belajar cukup tulisannya seperti itu. Kita di baris kedua ditambahkan lagi LCD go to XY 0,1. Nah ini baris kedua nantinya. Terus LCD kita pakainya yang puts F aja. Oke, nih ini kita tulisannya adalah belajar microcontroller. Nah ini microcontroller. Oke. Nah ini boleh lah kita tambahin delay, tapi jangan banyak-banyak delaynya biar nggak ngedip banget gitu ya. Cukup di 50 biar kelihatannya stabil. Nah setelah ini cuman komentar doang ya. Ini boleh dihapus, nggak apa-apa, ini boleh dihapus. Ini cuman komentar doang. Setelah ini baru kita ulang lagi di project compile. Itu jangan lupa. Ternyata ada satu error ya. Ini satu errornya nanti kita bisa langsung digerakkan di sini ya. Nih kenapa dia bisa error? Di sini ada delay ms, di sini tidak ada titik koma nih. Titik komanya kelewat seperti itu. Itu hal-hal yang sepele tapi bikin error ya. Lalu di build out jangan lupa. Oke, setelah ini pastikan tidak ada error, tidak ada warning. Setelah ini kita bakal masukkan ke dalam IC si sistem minimum Atmega 16 dengan alat peraga yang kemarin. Oke, next langsung ke hardware-nya. Nah ini hasilnya ya, langsung tercetak tuh belajar microcontroller. Nah posisinya kalau misalkan kita mau rubah dia menjadi rata tengah, nanti bisa di programnya seperti itu. Ini saya reset dulu ya, saya reset. Nah selamat datang di UPSI, terus belajar microcontroller. Jadi yang selamat datang di UPSI-nya tadi tidak masuk ke dalam looping ya, ke dalam loopingnya, tapi dia berada di program utama voidmail-nya. Makanya yang ke looping cuman belajar microcontroller. Kalau kita reset, nih reset itu buat memastikan program terulang kembali gitu. Ya kan? Ada ya? Oke, project hari ini cukup ya. Kita sudah selesai untuk program di LCD. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.